Selamat malam Bapak Ibu Saudara warga GKJ Immanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masuk pada persekutuan doa hari yang ke-10. Sebelum kita mulai bersama-sama, kita akan mengkhususkan waktu untuk saat teduh beberapa saat. Dipersilahkan. Cukup. Mari bersama-sama kita awali dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus dengarkan kami yang maramu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Belum kita lanjutkan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terhenti atas hidup kami. Kami bersyukur apabila kami masih dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh persekutuan doa yang dilaksanakan mulai hari pertama sampai dengan hari yang terakhir ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat menyediakan hati dan jiwa kami. Berikanlah kami telinga sebagai murid sehingga kami dapat mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pujikan kembali
Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Tiba saatnya kita untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Silahkan disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini yang akan kita baca yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita simak Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya. LAI memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata,
seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur." Demikian pembacaan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca kisah Pentakosta membuat kita berseru takjub ekstravagansa. Bayangkan sebuah kelompok sederhana orang-orang Galilea yang berarti kelompok pinggiran atau marginal, tiba-tiba berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita bisa menduga pendidikan mereka juga tidak tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa membingungkan banyak orang. Hingga ada yang mengatakan mereka mabuk di ayat yang ke-13. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Sebab orang mabuk bisa, saya ulangi, sebab orang mabuk bisa mengucapkan kata-kata ceraco yang aneh dan ngelantur. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti. Padahal mereka mengerti apa yang mereka katakan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8. Tak hanya itu, Petrus yang punya persoalan dengan ketakutan, tiba-tiba juga punya keberanian yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara pasti ingat saat Yesus ditangkap, betapa kecut hatinya Petrus. Dia tidak punya keberanian sehingga ia menyangkal mengenal Yesus. Kita ingat ketika mengikuti Yesus yang diadili, ia menyangkal tidak mengenal Yesus karena dikuasai rasa takut yang berlebihan. Namun oleh kuasa Roh Kudus itu ia bangun dari ketakutan dan berkhotbah dengan suara nyaring. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14, kata suara nyaring menunjukkan keberanian Petrus. Sebab ia berkhotbah di tengah kerumunan massa yang tengah mengerumuni saat itu. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa Pentakosta bukan hanya peristiwa istimewa yang mengubah para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul menjadi kelompok yang tidak hanya jago kandang dan bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang menutup pintu dan berdoa di rumah yang terisolasi, menjadi persekutuan yang inklusif. Keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini memberi mereka rasa aman yang semu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan para murid, mereka membangun tembok. Sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun karya Roh Kudus mengubah hingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira, Injil, kabar baik itu kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ke tempat kita juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lama sudah berselang persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh menjadi besar. Gereja hingga kini masih merayakan Pentakosta.
Namun di tengah perayaan ini banyak gereja berjalan terseok-seok karena dibayangi oleh ketakutan. Tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok yang eksklusif, membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri. Ini penanda bahwa gereja tengah menjadi persekutuan para rasul pra-Pentakosta. Persekutuan yang mementingkan dirinya sendiri. Gereja merasa kekuatan eksternal tengah mengancam keberadaan mereka. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa banyak gereja yang ditindas oleh pihak luar atau eksternal. Dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan di dalam atau internal. Rasanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecah gereja lebih banyak terjadi di antara kita, di antara kelompok-kelompok internal gereja. Gereja terlalu khawatir, dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Jika demikian, kita perlu berseru, memohon kembali agar Roh Kudus berkuasa atas kehidupan gereja. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani menerobos tembok tinggi dan tebal untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita. Agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kehidupan ini. Marilah peristiwa Pentakosta ini akan kembali menyemangati gereja untuk kembali pada panggilannya, mewartakan kabar baik bagi semua orang, terbuka bagi semua orang, menjalin kerjasama dengan orang-orang di sekitar gereja. Dengan demikian, karya Allah semakin nyata dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali memujikan pujian dari NKB 213 ayat 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa
Sebelum kita akhiri persekutuan doa pada hari yang terakhir ini, kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami, mengajar, mendidik kami, menegur dan menyapa kami, agar hidup kami semakin berarti dan bermakna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan khususkan bagi kami selama 10 hari untuk bertekun di dalam doa. Dan pada hari ini kami juga bersyukur karena Engkau juga meneguhkan kami melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami sebagai orang percaya, persekutuan orang percaya dan gereja, untuk kembali merenungkan atas panggilan Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengerti dengan sungguh-sungguh betapa kami sering diselubungi dan diliputi rasa takut, bayang-bayang yang kami ciptakan sendiri, yang kadang membuat kami kecil hati. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon, Tuhan kembali meneguhkan kami. Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan dan memenuhi hati serta jiwa kami dapat berkarya seperti semula, sehingga kami memiliki keberanian untuk berkata-kata, bersaksi tentang karya Tuhan yang besar, keselamatan melalui Yesus Kristus bagi kami. Dengan demikian, banyak orang yang akan diselamatkan melalui karya orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, lengkapilah kami semua dengan kemampuan dan kesanggupan, sehingga panggilan itu dapat kami kerjakan di sepanjang hidup kami. Dengan demikian, hidup kami tidak akan sia-sia, hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Inilah kerinduan kami, inilah keinginan kami selama kami masih Engkau perkenankan untuk menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesia-siaan dan kenistaan. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang celah, tapi ajarilah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang menceritakan tentang kasih kemurahan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Gereja Tuhan, kiranya Tuhan terus melawatnya, sehingga kehadirannya dimanapun Tuhan tempatkan akan terus menyuarakan kebenaran yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik pada era pandemi corona ini. Tuhan, Engkau mengerti dengan sungguh-sungguh kemampuan dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan atas saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kekuatan dan penghiburan, terus hidupkan pengharapannya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang karena usia fisiknya menjadi lemah. Oleh sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, Tuhan terus memberikan dan menambahkan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati masa-masa tuanya dengan penuh sukacita, karena dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihinya, baik anak, saudara, cucu, menantu, dan yang lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menggerakkan kami
untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan. Tuhan, bukakanlah pintu berkat bagi mereka. Kami percaya Tuhan mampu memakai segala cara untuk mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami yakin iman yang kami pertaruhkan kepada Engkau tidak akan berpulang dengan sia-sia. Kami tidak akan mendapat malu hidup dalam kekurangan dan keterbatasan. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Ajarilah kami untuk terus tekun di dalam doa. Dengan demikian Tuhan, kami tetap tidak kehilangan sukacita. Sekalipun sakit penyakit mendera, sekalipun usia semakin merentah, sekalipun hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga semuanya tidak akan mengalihkan damai sejahtera Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kami menyadari mereka mulai mengalami kejenuhan dan kepayahan. Oleh sebab itu kami mohon, mampukan kami sebagai orang tua untuk terus memumpahkan semangat agar mereka memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kami, memberikan kekuatan, semangat, penghiburan. Dengan demikian mereka akan semakin giat di dalam belajarnya. Tuhan, kami juga menyerahkan semua kehidupan keluarga kami masing-masing di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah roh Tuhan selalu menaungi keluarga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa kami rasakan. Tuhan, kami menyadari banyak keterbatasan, kekurangan, pelanggaran dan dosa yang seringkali kami lakukan di saat-saat kami merasa kepenatan hidup. Kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan doa pada hari yang ke-10 ini dengan pujian dari NKB 220 ayat 1 sampai dengan ke-3. Utus daku Tuhan Yesus. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Upadaku Tuhan Yesus, upadaku, upalah. Upadaku Tuhan Yesus, upadaku, upalah. Terima kasih, selamat malam, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.